Siapa bilang UKM di masa krisis kali ini akan survive? Di tahun 1997-98 benar UKM survive. Yang jebol mereka yang berhutang pakai dolar, baik BUMN maupun swasta. Disikatnya rupiah oleh economic hitman Soros and the Gang dalam sebulan dari Rp2.000 satu dolarnya terkerek menjadi 15.000, menjedak negara, dan aset-aset negara diambil murah oleh giant korporasi dunia. Masuklah Temasek, masuklah Asing yang banyak lagi raksasa korporasi lainnya mengambil barang-barang negara tersebut dengan murah. Sisi UKM waktu itu survive. Kemudian di tahun 2008 kembali gempa ekonomi kekuatan seperempat tahun 97-98. UKM Indonesia survive. Mengapa UKM tetap survive? Karena di tahun 1997-98 dan di tahun 2008 UKM masih bisa impor dan ekspor. Sementara di tahun 2020 ini karena banyak negara lockdown urusan corona dan low cost oil di bawah harga produksi, mendadak rupiah loyo. Gak punya dolar buat beli minyak. Dolar di peredaran menjadi terbatas. Mau produksi tekor. UKM gak bisa import bahan baku. Kita pastikan sekali lagi, saat ini krisis 2020 yang jedak terlentang adalah mereka yang berhutang dan mereka yang bergantung impor. Dua masa krisis yang lalu yang jedak terlentang adalah yang berhutang, yang sekarang ditambah yang impor. Jadi menurut saya UKM akan bermasalah di tahun ini dan tahun depan. Rupiah bisa ke 16 ribuan seakan-akan itu kepastian. Corona di Indonesia kapan kelar? Ada yang bisa mastiin? Kedepannya bagaimana? Ya kita harus tetap optimis. Kalau UKM kena, BUMN mati suri. Korporasi besar swasta pindahkan bisnisnya keluar Indonesia. Maka sulit Indonesia untuk berdaulat. Dapat dipastikan kali ini yang salah adalah pengelola. Asli, yang salah adalah pengelola kebijakan. Solusinya kan kita sudah sebut berkali-kali, ada TINA atau TINA, ada SWF atau Sovereign Wealth Fund tanpa pakai hutang. Masih harus dijelasin lebih panjang. Sudah 10 video Bosman dan 25 tulisan mendukung ini. Sudah di-view lebih dari 5 juta viewer solusi-solusi tersebut. Sahabat yang 5 juta viewer ini saat ini sudah pasti dapat solusinya. Apa yang akan mereka lakukan sekarang dan tahun depan? Mereka semua pasti sudah jadi man. Inilah masa pemisahan diri, boy from man. Yang paham pasti jadi a man. Yang tidak peduli atau tidak mengerti pasti tetap jadi kanak-kanak. Dan untuk pejabat negara, be a man. Inilah momennya. Apa sih itu be a man kalau disederhanakan? Be a man itu adalah do the right thing. Lakukanlah hal yang benar dengan cara yang benar. Paham? Sengaja pagi ini saya keliling Jakarta sekitar 2 jam, di mana kemarin malam saya putuskan seluruh manajemen usaha saya untuk seminggu ini kerja dari rumah. Sejak pagi sudah rapat melalui video call, lumayan kaku dan kikuk sebagai kaum kolonial mendadak jadi manusia generasi Z atau generasi milenial. Saya keliling 2 jam melihat macetnya Jakarta, ramainya yang ngantri KRL dan MRT, serta publik transportasi lainnya. Kesimpulan saya, maaf ya, dari yang terpapar corona pengumuman pemerintah sekitar 130-an orang per hari ini, saya yakin bisa 1.000 nih yang terpapar. Apa yang saya lihat hari ini sudah bisa menyimpulkan apa yang ada di benak masyarakat dan di pemimpin pemerintahan. Bagi saya, gak niat banget nih pemerintahan, gak niat banget masyarakatnya, gak dapat banget kesadarannya, lemah bener informasi ke masyarakatnya, lemah sekali komunikasi pejabatnya. Masa sih bangsa dan negara kita ini harus learn the hard way terus menerus, belajar dengan cara yang keras terus menerus. Kalau sahabat ingat video 8 bulan yang lalu, di mana video tersebut kita mengingatkan the end of trade war is the beginning of military war. Semua ini sebenarnya bisa dibaca sejak 9 bulan yang lalu. Kemana arahnya dan bagaimana mengantisipasinya. Di ujung video tersebut kita bertanya, sudah siapkah Indonesia? Lalu di serial video selanjutnya kita ingatkan, setelah perang dagang ada perang currency, lalu perang energi, lalu perang teknologi, dan sekarang COVID-19. Bukankah ini perang biologi? Begini melihatnya, virus corona sejak tahun 1980 sudah ada, tetapi tidak se-deadly, tidak secepat ini transfernya, atau tidak secepat ini penularannya. Karena itu yang sekarang namanya new corona virus yang sudah diperkaya atau di enrichment. Bagi saya, kalau saya memimpin pemerintahan, maaf,
ini ngayal ngawur nggak mutu ya. Begitu ada coronavirus bulan Desember tahun lalu, Januari saya sudah mengatakan ini perang dunia ketiga. Dan tindakannya adalah membangun cadangan nasional terhadap kesehatan, pangan, dan guyuran dana murah ke UKM. Jadi sekedar mengulangi lagi, beda coronavirus yang di buku novel tahun 1981 atau di film 2011 yang dibintangi oleh Matt Damon, virus kali ini lebih mematikan. Lalu karena kesadaran geopolitik dan bernegara memang lemah saat ini, memandang virus corona kali ini seperti pandemik cacar air atau flu, seperti masalah kesehatan biasa. Ini jangan begitu melihatnya. Ini lebih dari itu. Sulit ya untuk merubah. Wahai kalian yang mengatakan pemimpin rakyat, kasihan rakyat kita ini. Solusinya kita sudah cicil banyak. Misalnya dalam video bulan lalu saja saya mengatakan garda terdepan harusnya Menteri Pertahanan. Di masa beliau kampanye untuk mencari panggung kemarin, dia menyatakan ingin menyelamatkan bangsa. Itu cita-citanya, itu omongannya di panggung kampanye. Mana Pak? Kita tunggu actionnya sekarang. Corona ini bukan seperti penyebaran flu biasa. Ini biological warfare. Ini data intelijen dan ini valid dimanapun sudah ada data tersebut. Harusnya ini adalah extraordinary action. Ini kok kayaknya biasa saja, kayak ragu-ragu begitu. Jadi melihat kegiatan hari ini dan laporan dari beberapa sahabat di daerah, ini mengkonfirm satu hal. Saya takut sekali yang terpapar akan menjadi 1000 karena masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Bahkan yang terpapar jangan-jangan bisa di atas 5000. Kok susah bener ya mempraktekkan social distancing? Tegas dikit lah dengan menyadari apa yang terjadi saat ini. Ini bukan bencana atau pandemi virus biasa, ini warfare. Apa nunggu saham jadi 3.800? Indeks bursa saham saat ini sudah turun 1.300 poin dari tertinggi 2 bulan yang lalu di 6.300. Apa nunggu dolar 16.000? Apa nunggu pengusaha tidak bisa bayar THR karena PHK massal setelah lebaran? Apa nunggu terpapar 5.000 orang baru sadar? Yang ditandatangani Undang-Undang Karantina Wilayah yang diberlakukan darurat sipil. Ada apa dengan darurat sipil? Ada apa dengan karantina wilayah? Demikian banyak berseliweran di sosmed dan di WA grup komentar tersebut. Sekarang saya yang malah tanya balik. Kenapa apa-apa digiring ke politik sih? Kalian yang tidak setuju dengan pemerintah sama saja. Kalian yang pendukung pemerintah juga sama. Saat COVID pandemik masih aja berpolitik. Kita semua paham bahwa yang di pusat pun memang manuvernya politik dan media mainstream pun pendekatannya politik. Tapi kita rakyat punya pilihan untuk tidak berpolitik. Kita harus berada di atas politik, yaitu bicara kemanusiaan. Lupakan tarik ulur pemerintah pusat dan daerah bersih tegang unjuk ketaatan. Lupakan mereka yang cari panggung di kancah politik. Kita rakyat harus tetap yang menang. Ketika seorang wartawan senior yang biasa meminta saya sebagai narasumber bertanya, apakah darurat sipil akan membuat pembatasan sosial efektif? Apakah darurat sipil adalah satu-satunya cara menegakkan disiplin di masyarakat dalam kaitan pencegahan penyebaran corona? Artinya, kalau rakyat patuh, darurat sipil tidak perlu diterapkan. Istilah darurat sipil terkesan jadi momok. Apakah sedemikian menakutkan darurat sipil itu? Kekhawatiran sejumlah kalangan, pemerintah akan menggunakan cara represif saat menerapkan darurat sipil. Benarkah demikian? Apakah banyak hak masyarakat yang akan dihapus dengan darurat sipil? Maka jawaban saya adalah darurat sipil, karantina wilayah, darurat militer atau lockdown itu adalah 3 step mengatasi pandemi. Mohon jangan digiring bahwa ini adalah represif politik bertujuan oleh kekuasaan akan membatasi demokrasi dan lain sebagainya. Darurat sipil itu masih longgar, belum ada pembatasan terhadap keluar masuk barang, hanya orang yang dibatasi. Tidak ada penjagaan khusus, hanya pembatasan orang di luar rumah. Tidak ada kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan hidup rakyat. Kalau karantina, semua sudah dibatasi dengan ketat. Ada polis lain, kebutuhan dasar rakyat di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah, pusat dan daerah. Wajar diputuskan undang-undang karantina wilayah, dijalankannya darurat sipil dulu. Stay at home itu sudah darurat sipil. Sekali lagi, jangan dibahas tindakan pembatasan pandemi COVID ini dengan politik. Jelas ya, saya ini NKRI garis lucu. Mana yang benar, ya saya bilang benar. Dan saya tidak pernah nyalahin. Walaupun berbeda, saya pasti kasih tahu di mana bedanya. Dan begini sisi bedanya. Itu bagian dari solusi. Namanya juga si Sontoloyo. Ngomong
ngomong nyablak, ilmu gatuk-gatuk. Wong bodoh ngaku pinter. Kalau ada yang beda dalam muscle knowledge, saya bicara. Kalau sampai ngomong anco-anco, ya memang saya Jawa Timuran lah ngono dul, bukan nyinyir tok. Dan setelah memberitakan bedanya di mana, maka dengan muscle knowledge deso ini kita berusaha memberikan solusi cara kita. Nggak ngarep apa-apa. Lah kita bukan politikus, bukan simpatisan partai. Saya ini masih nyangkul di sawah, masih punya hutang bank buat dagang, masih harus nanggung biaya gajian karyawan, masih bingung urus THR. Lah opo ngurusi politik? Sekarang kita diskusi bisnis wae. Yopo, kalau pandemik ini sampai akhir Mei, Anda tahankah? Secara pribadi yuk kita hitung. Berapa 1 bulan kebutuhan sahabat dengan keluarga kalau Anda kepala keluarga? Katakanlah 8 juta per bulan sampai akhir Mei lebaran. Perlu kira-kira total 3 kali pengeluaran Anda. Punya 24 juta nggak di rekening? Kalau punya, alhamdulillah. Kalau Anda pengusaha UKM, tahan nggak sampai akhir Mei? Perlu uang 3 bulan gaji karyawan Anda. Apa penjualan di bulan Maret bagus? April, Mei bisa jualan untuk cover 3 bulan gaji ke depan nggak? Kalau tidak, tabungan Anda kuat nggak buat 3 bulan gaji bayar karyawan ke depan? Wahai para karyawan, syukurilah kalau bos Anda masih bisa membayar Anda 3 bulan gaji ke depan karena mereka pasti keluar dari kantong terdalam mereka. Kalau ternyata pandemi ini berlanjut sampai akhir Agustus baru selesai, ini skenario buruk. Apa Anda bisa hidup dari tabungan tadi 24 juta lagi, alias ada nggak 48 juta di tabungan Anda untuk hidup 6 bulan ke depan tanpa income tambahan? Atau pengusaha UKM yang hanya gigi 1 jalannya saat ini yang sangat lambat, bisa bayar overhead 6 bulan ke depan nggak? Kita bicara dengan pengusaha UKM sekarang. Ada baiknya kita mengubah bisnis model selama dalam survival mode ini. Bagaimana merubahnya? Apa yang harus diubah? Kalau cara lama tidak jalan, maka ubah dengan cara baru. Caranya sebentar, sektalah gratisan naik minta cepet-cepet, sabar dikit. Pemerintah aja yang gak ubah modelnya diem-diem baik. Coronavirus itu masuk kategori ancaman atau bukan? Demikian sebuah kalimat bertanya keluar dari pejabat intelijen senior zaman Pak Harto hingga zaman SBY kepada saya kemarin. Saya jawab, kalau saya harusnya sudah masuk ancaman, nation threat. Siapa yang menentukan ancaman di negara kita ini? Lembaga mana atau individu jabatannya apa yang bisa menentukan sebuah fenomena itu masuk ancaman negara atau bukan di negara kita ini? Saya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kepala saya langsung mengolah data. Pertanyaan beliau yang berusia 69 tahun ini membuat otak saya bekerja menganalisa. Yang dia lanjutkan dengan kalimat, begitu ada saran dari WHO untuk membuat tindakan nasional Indonesia masuk kategori bencana, di mana bencana tersebut bisa masuk kategori 4, yaitu state emergency, yang bisa membuat beberapa daerah di lockdown. Pejabat negara saat ini tidak melakukan apa yang disarankan WHO tersebut, membuat banyak pengamat dunia ketar-ketir. Alasannya pejabat tersebut ada banyak yang coba kita harus pahami. Misalnya, ekonomi bisa lumpuh, biayanya besar karena cadangan pangan, cadangan energi, cadangan obat-obatan. Apakah cukup untuk hajat hidup selama beberapa daerah diisolasi? Kita coba pahami sisi pejabat negara yang selama ini punya pola sama. Kata bisa rugi, kata tidak ada dana, kata ekonomi berat menjadi alasan paling dominan. Karena itu berat banget untuk negara mengumumkan corona sebagai ancaman negara. Saat ini corona bukan ancaman negara, corona hanya ancaman kesehatan dengan harapan sembuh sendiri gitu ya. Karena ancamannya kesehatan yang bisa mempengaruhi ekonomi, maka keputusannya hanya himbauan sambil berusaha meniru ala Korea Selatan. Yang mana yang ditirunya, bos? Ini menarik karena kalau meniru Korea Selatan, Vietnam, dan Arab Saudi, ternyata ketiganya punya pendekatan yang sama. Mereka melakukan pendekatan ancaman negara atau nation threat, sehingga militer dan intelijen mengambil alih fungsi seperti kesehatan, pertahanan, dan distribusi pangan. Itu yang ditiru. Bener deh, social distancing bisa dilakukan kalau masalah kesehatan, namun new coronavirus, codename-nya COVID-19, adalah biological weapon. Ini harus pendekatannya ancaman negara, yaitu segera putuskan menjadi darurat militer. Apakah lebay ide ini? Boleh jadi lebay. Kita ada baiknya melihat masalah coronavirus yang senjata biologi ini dilihat dari bigger perspektif, kacamata
kacamata yang lebih luas. Satu, ini adalah ancaman negara. Dua, ini adalah warfare atau perang. Saat ini pendekatannya adalah darurat sipil dengan strategi social distancing. Rasanya tidak akan efektif. Bisa-bisa ini sudah telat walau masih cukup waktu, dan jika tindakannya tepat. Sudah lebih 200 orang yang terpapar di daerah pandemik, khususnya Jakarta dan beberapa kota lainnya. Jadi ada baiknya kita containment, kita kotakkan. Jakarta masuk pandemik, sudah masuk kategori orange, dan sebaiknya dilakukan social separation, meniru Vietnam, meniru Arab Saudi. Dirumahkan penduduk Jakarta dengan militer menjaga setiap titik-titik distribusi. 7 hari ke depan, financial market bursa saham ditutup. Anggap saja nyepi 7 hari misalnya. Cina dengan strateginya melockdown kota Wuhan dan membatasi provinsi Hubei. Ternyata kurang dari 1 bulan ke depan, seluruh negara Cina selesai masalah corona. Dan di semester kedua tahun 2020, mereka duluan take off. Indonesia agak terlambat. Harusnya sejak Januari kemarin sudah selected blok turis asing dan sudah pasang alat pendeteksi suhu dan tes kesehatan lainnya. Sudah mulai beli alat-alat disinfektan portable yang akan dipasang di mana-mana, dan siapkan jutaan alat tes pendeteksi corona personal yang cepat 15 menitan sudah tahu hasilnya. Sekarang berat. Selagi urusan corona di awal masuk Indonesia, tahu-tahu Amerika kasih kode go ahead ke MBS Muhammad bin Salman untuk menjual murah harga minyak di bawah $30 per barel. Indonesia bukan kejedot corona saja, tapi digebuk dolar juga. Nggak bisa ekspor yang mengakibatkan tidak punya cadangan dolar, di mana kebutuhan dolar untuk impor masih besar, terutama impor minyak yang membuat rupiah jeblok parah. Solusinya bagaimana? Ada 2 ancaman nasional kali ini, ekonomi dan kesehatan. Sebaiknya kita lupakan dulu masalah ekonomi. Sebaiknya kita fokus atas nama kemanusiaan terlebih dahulu. Semua kekuatan, baik dana, tenaga, fokuskan ke satu hal, selesaikan corona. Di atas economic value yang selalu diutamakan saat ini, ada yang berada di atas nilai ekonomi, yaitu nilai kemanusiaan. Negara harus hadir. Dana nggak sampai 13 triliun, waktunya juga nggak sampai 1 bulan Jakarta di lockdown. Pusat pemerintahan pindah ke Solo atau Jogja, bisa kok. Jakarta plus Jabodetabek lockdown 10 hari kalau perlu. Pakai darurat militer ala Vietnam, ala Saudi Arabia. Kemhan, BNPB, Kasat, Panglima, BIN, dan Menkes bisa selesaikan. Ini bisa semua diselesaikan dengan cepat. Mereka semua adalah men with uniform, paham sekali apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka akan lakukan. Seperti di Korea Selatan, semua manusia dites, portable test, semua didisinfektankan selagi semua di lockdown. Hanya personal keamanan yang boleh keluar, kecuali warga yang memerlukan kebutuhan penting seperti ke rumah sakit, itu pun dikawal tentara. Sekedar pengingat, dengan 227 terpapar, 19 meninggal, itu Iran 3 minggu yang lalu. Sekarang 10.000 terpapar, 1.000 meninggal di Iran karena tidak mau lockdown. BI akhirnya intervensi rupiah yang melemah Selasa dengan guyuran hampir 18 billion dolar atau setara 300 triliun rupiah. Laju pelemahan rupiah mata uang Asia yang terlemah saat ini tertahan jatuhnya. Di bursa saham yang juga ambrol sudah 2 kali diintervensi dengan buyback oleh para pemegang saham. Namun kenyataannya tidak tahan juga, arahnya terus ke bawah. Sampai berapa lama saham jatuh? Kapan bisa masuk ke pasar membeli saham murah? Saham apa yang layak dibeli? Sebentar, ini menjelaskannya agak panjang. Dalam video banyak saya mengatakan ini bukan keadaan normal, namun keadaan perang. Dalam keadaan perang, lupakan teori ekonomi. Lupakan apa itu nasihat ekonomi dari para pakar ekonomi atau yang jago bisnis sekalipun. Ini global paradox. Ini nggak ada perbandingannya. Bahkan sahabat saya, pemilik salah satu investment company terbesar di Indonesia mengatakan, global ekonomi posisi saat ini adalah control, alt, delete. Reset semuanya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah rupiah jatuh karena spekulan? Kalau karena spekulan, ketika BI intervensi maka spekulan kabur dengan profit dan cari target lainnya. Begini sederhananya, ketika spekulan memainkan emosi dolar rupiah, katakan dia masuk di pasar sepi karena orang sedang sibuk dan corona, dia masuk membuang rupiahnya katakanlah sejak 14.700, lalu di harga 16.700 BI intervensi, diguyur dolar. Spekulan langsung lepas di harga 16.500, panen mereka 15%. Kalau modalnya 5 triliun maka dalam 2 minggu dapat 750 miliar. BI masuk ngabur dah bawa duit profitnya. Nilai mata uang rupiah menguat lagi, bahkan bisa balik ke 15 ribuan. Itu kalau spekulan yang kerja. Lalu ada beda kalau memang market yang perlu dolar, misalnya Pertamina yang mau impor, PLN dan BUMN lain yang kemarin-kemarin pinjem membangun infrastruktur pakai dolar, yang kemudian harus pegang dolar saat ini, maka pasti beli dolar lebih banyak dari yang jual dolar, karena yang mereka tukang
ekspor tadi belum pulih, dolar nggak ada di pasaran. Dengan kondisi begini maka rupiah besok melemah lagi. Lah terus ada lagi yang terakhir yang nggak ada hubungannya dengan surplus perdagangan, yang bukan jual beli spekulan, yaitu mereka benar-benar menarget Indonesia seperti tahun 97-98. Ini bisa terus hajar rupiah tanpa belas kasihan. Intervensi BI Selasa kemarin bisa besok-besok dipukul lagi dan dihit lagi. Ini yang saya takutkan karena sekali lagi saya ini pakar walaupun kecil-kecilan adalah trade analysis. Kalau ditarget maka rupiah bisa nggak ada bottomnya, saham bisa nggak ada bottomnya. Di masa tersebut kalau ditanya kapan beli saham di bursa, kapan bisa lepas dolarnya, maka jawabannya adalah ketika sebuah pisau meluncur jatuh, jangan coba tangkap pisau itu, biarkan sampai nancep di tanah baru angkat gagangnya. Mengertikah sahabat dengan sanepo seperti ini? Mengertikah Anda dengan kiasan seperti ini? Rupiah kalau dihit, saham kalau dihit, biarkan dulu, jangan ditangkap di jalan. Berdarah tangan bisa-bisa. Saya bersama ini mengingatkan semua pihak termasuk diri saya akan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Sahabat semua pasti pernah main di pantai kan? Main ombak. Kita akan naik ke papan luncur atau surfing atau yang simple deh, main bodyboard. Anda akan memilih ombak mana yang akan Anda ambil. Yang pasti ombak terbaik yang bisa panjang dan bisa membawa Anda ke pantai dengan naikin gelombang tersebut. Pada saat ini kita sedang di pantai dan ada ombak. Ombak di depan kita. Wave-nya namanya coronavirus. Kalau kita tidak bisa menaklukkan ombak tadi, kita pasti kegulung. Di belakangnya ada ombak yang lebih besar yang namanya resesi. Jadi ombak corona bisa kita lewati dengan tanpa ragu, ambil gelombang yang tepat yaitu kita taklukkan gelombang resesi. Kalau kita terlalu dekat dengan ombak corona, kita tidak lihat ada ombak lebih besar di belakang corona yang namanya ombak resesi. Kita terlalu fokus di ombak yang terdekat. Kita ambil ombak itu dan kita kegulung dengan ombak resesi yang lebih besar. Ombak corona harus cepat diatasi dan fokus yang lebih besar naikin ombak resesi. Kita bisa selamat ke depannya. Di tengah corona mengganas sehingga gerakan terbatas dan pilihan sulit karena rupiah jatuh, banyak impor, bahan baku habis. Bulan ini banyak yang bisa bayar karyawan dari separuh bulan berdagang kemarin. Bulan April belum tentu ada omset. Jadi karyawan bayar pakai tabungan pemilik usaha. Lalu bulan Mei gaji plus THR. Apa yang harus pemilik lakukan ketika jualan tidak menutupi biaya lagi? Kuatkah pengusaha? PHK kah pilihannya? Atau bangkrut? Semua orang teriak. Dan video kali ini ada kata global ekonomi sama dengan kontrol alt delete. Itu kenapa? Lalu ternyata ada gelombang tsunami besar di belakang gelombang resesi yang namanya perang dua raksasa yang akan mengganas memuncak sebelum pemilu Amerika bulan November 2020. Kalau pengusaha saat ini sulit melihat di atas bulan Mei apa masih bisa bisnis jalan atau tidak karena gerakan pasar yang terbatas karena corona dan hancurnya rupiah serta bursa, maka pejabat negara sedang menganalisa apa yang terjadi sampai November tahun ini dan masih bisa lihat nggak tahun 2021. Ketika skenario herd immunity, tidak lockdown, tidak nyepi yang diambil pemerintah, secara pribadi saya bisa mengerti. Langsung saja bayangan otak saya membayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta dalam 10-30 hari ke depan. 2.000 orang kayaknya kena nih dalam 1 bulan ke depan. Atau 10.000 kayaknya kena nih. Karena otak saya itu terlatih trade analysis. Waduh, bagaimana supaya ini tidak terjadi ya? Dan yang paling tidak mengenakkan seperti dalam video sebelum ini, saya ucapkan terima kasih kepada pejuang kesehatan karena Anda jadi tameng prajurit terdepan dalam medan perang sehingga kemungkinan terluka atau casualties menjadi terbesar adalah Anda korbannya. Skenario ini saya tidak setujui sesungguhnya. Takut seperti Italia, tenaga medisnya kena duluan, lalu siapa yang nolong masyarakatnya kemudian? Peralatan APD, alat pelindung diri untuk dokter, perawat tidak lengkap, tidak disiapkan negara sejak 2 bulan yang lalu yang menganggap COVID-19 tak akan masuk Indonesia. Bahkan turis masih dibiarkan lagi masuk, terutama tenaga kerja asing dari negara pusat terpaparnya COVID-19 ini. Entah cuek pemerintahnya, gak peduli pejabatnya, arogan sok tahu serba bisa pejabatnya, tetap bela mitranya, atau gak nyandak ilmu bela negara pertahanannya. Karena memang gak pada makan sekolahan geostrategi Lemhanas kali ya. Gak tahu juga saya. Pemilihan tidak lockdown sangat dipahami karena alasan ekonomi. Negara tidak punya dana, tidak punya daya, apapun lah boleh disebutkan. Walau sebenarnya ada solusinya, namun punya efek negatif. Bisa tidak populer. Kata tidak populer ternyata saat ini jauh lebih menakutkan dari COVID-19 ya. Oke, gak apa-apa juga. Kita tetap harus menginfokan ke masyarakat apa yang akan terjadi dengan skenario meniru Korea Selatan. Katanya, Korea Selatan dan Jepang kesadaran masyarakatnya tinggi sekali untuk self-lockdown, self-nyepi. Mereka gak usah dipagari tentara seperti
seperti Wuhan atau di Italia kesadarannya tinggi, nyepi sendiri. Korea Selatan dan Jepang itu work from home juga sudah bisa diakses 90% penduduknya. Sementara di Indonesia kalau di lockdown nyepi, pedagang di pasar yang gerah lah, pedagang kaki lima di trotoar yang gak makan mereka. Saat ini pilihan sekali lagi tidak lockdown, tapi efek ekonomi jadi slowdownnya panjang sampai akhir tahun belum bisa lihat jelas. Dan ini banyak yang gerah, terutama para pejuang ekonominya. Karena siapa yang bayar gaji karyawan kami? Bagaimana omset bisnis kami? Bagi pengusaha, lockdown Jakarta nyepi 2 minggu, di mana bisa dilakukan skenario versi kombinasi ala Saudi dan Korea Selatan. Ini lebih menjanjikan karena corona lebih cepat teratasi. Walau pahit banget 2 minggu ini, bagi banyak orang kelas ekonomi C dan D yang merupakan 70% populasi, di sini peran pemerintah turun tangan ya harus. Kenapa? Karena bisa pakai BLT, bantuan tunai itu. Saya pastikan sekali lagi, nggak lebih besar dari masalah Jiwasraya. Tapi oke lah, keputusan sudah diambil. Cara sekarang yang dipilih, cara Belanda, herd immunity. Singkatnya, pilihannya herd immunity ini akan memapar 70% sampai 80% penduduk. Sebagian akan imun sendiri, sebagian lagi terpapar hingga 2-3% penduduk secara bergantian dalam 6 bulan ke depan. Jadi sekitar 200 ribuan lah yang kena. Dan korban yang meninggal, walau alam, kita nggak bisa ngitung. Dalam negara yang health systemnya baik seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, mungkin rendah, di bawah 2% mortalitasnya atau tingkat kematiannya. Kalau di Indonesia, masuk kategori mana saya nggak tahu health systemnya di Indonesia ini. Tenaga medis dengan alat pelindung dari APD terbatas, sehingga karena memang 2 bulan yang lalu tidak disiapkan karena skenario bencana dan pertahanan negara tidak paham biosecurity perspektif. Karena yang paham tidak punya jabatan dan tidak ada akses ke pemerintahan. Jadi aja bicaranya lewat sosmed. Ekspresi kontribusi bela negara versi orang tak punya memiliki apa-apa. Ya begini nih, ke depan demi bangsa dan negara, Indonesia sekarang harus terbuka saja. Bagaimana kalau kita menyatakan diri minta bantuan internasional? Sebelum terlambat, ayo kita buka diri. Pak SBY ketika tsunami Aceh langsung menyatakan tangan terbuka minta bantuan internasional. Kami perlu bantuan. Gak usah malu-malu atau gengsi. Atas nama kemanusiaan, sebaiknya Indonesia buka diri minta bantuan WHO dan dunia. Segera, sebelum terlambat. Kami tidak akan bilang tidak nasionalis. Ingat, humanity atau kemanusiaan itu di atas nasionalisme. Mau menolong sesama manusia itu tidak melihat agamanya, tidak melihat nasionalitasnya. Manusia ya manusia di mana aja sama. Mari kita buka diri, minta bantuan internasional. Daripada kayak Iran, telat. Saya terkejut ketika indeks saham Dow Jones meluncur kencang ke bawah minggu kemarin, di mana Berkshire Hathaway-nya Buffett melepas 70% saham mereka di berbagai investasi. Ambil tunai. Ada apa ini? Warren Buffett adalah orang yang keep saham long term. Tahu-tahu melepas saham dan memegang uang fiat. Ini belum pernah terjadi dalam kurun waktu 40 tahun dia Raja Wall Street. Apa dia sudah dikode bahwa kertas akan disikat, bahwa ada rencana besar yang akan meresetting up kapitalisme? Kalau itu terjadi, ini dunia belum pernah merasakan apa yang akan kita rasakan. Ini parahnya dahsyat. Ini perlu tindakan preventif kalau pejabatnya paham. Saya sederhanakan. Di tahun 2008 ada masalah subprime mortgage yang mungkin banyak yang bertanya, makhluk apa itu? Yaitu ketika kertas atau papers beredar 100 kali lebih banyak dari underlying sektor realnya. Sekali lagi, saya sederhanakan. Kalau Anda punya properti, katakanlah nilainya 2 miliar, lalu Anda jaminkan ke bank. Anda dapat uang 1 miliar untuk usaha Anda. Jaminan sertifikatnya itu untuk apa menumpuk di bank? Sama bank, sertifikatnya tadi disekolahin lagi ke lembaga lain untuk dapat sejumlah uang. Lalu yang dilakukan oleh lembaga tadi menjaminkan lagi dengan janji bunga dan interest dan lain sebagainya. Lalu yang memegang jaminan tadi, suratnya dilakukan lagi, digadaikan lagi, dijual lagi dengan nama bond lah, bond itulah, bond inilah, surat hutang lah, apalah namanya. Saya pun nggak tahu, jangan-jangan Anda termasuk pembeli di level berapa bond itu tercipta. Untuk mempercepat tumbuhnya underlying rumah tadi, bahkan ada kebijakan tanpa jaminan seorang menyicil membeli rumah. Dan Amerika adalah bangsa yang pakai uang besok untuk sekarang. Dan sertifikat tadi diputar-putar sebagai jaminan sudah 100 kali dari rumah-rumah yang dibangun. Dengan harapan suatu saat pertumbuhan rumah 1000% dari kebutuhan saat ini, sehingga jaminan dan underlying sektor realnya sama. Ternyata kebiasaan memakai uang besok menjadi masalah. Banyak yang tidak bisa menyicil rumah. Dan disinilah pondasi kertas ambruk. Lalu runtuhlah berbagai lembaga keuangan dan lembaga akunting penipu kertas yang katanya bagus, hancur
hancur dalam semalam. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Apa yang dilakukan oleh Federal Reserve? Kertas itu semua dinolkan. Federal Reserve printing money di tahun 2009 dan jumlah kertas serta proyeknya real sekarang 1:1 lagi. Pasar tahun 2010 normal kembali. Sederhana kan? Baik, skala Wall Street adalah tempat 65% dolar beredar. Kita semua tahu 75% dolar beredar di luar Amerika dan 65%-nya dikontrol melalui Wall Street. Saat ini kertas di Wall Street 1000 kali sektor realnya. Bagaimana cara meresetting up ini semua? Seperti tahun 30-an resesi Amerika, maka perang yang dilakukan untuk membuat kertas jadi nol adalah penting. Itulah resetting up baru. Ketika menang perang tahun 1945, FDR, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika kala itu melanjutkan printing money dengan nama New Deal. Saat ini bukan tentang Trump atau Bernie Sanders. Ini tentang hegemoni Amerika. Kertas-kertas tadi yang overvalue dibuang semua oleh kapitalis dan pegang uang fiat saat ini. Saham dibiarkan hancur, yang rugikan investor-investor kecil. Kapitalisme sudah keluar sejak 2 minggu yang lalu secara perlahan dan mungkin minggu depan ini habis. Mereka pegang full semua, pegang uang fiat. Ketika dunia hancur karena corona sejak saat ini hingga 4 bulan ke depan, maka printing money MMT dilakukan Federal Reserve. Mereka akan beli semua yang ada di dunia ini. Itulah hegemoni. Kurang buas apa mereka itu dan kurang ajar mereka itu. Nggak ada kemanusiaannya. Dan sekali lagi, harus perang. Perang itu men-setting up ekonomi dan perang itu meresetting up kapitalisme. Dengan adanya sosmed, perang media propaganda menjadi cepat perangnya. Ini perang dunia ketiga, hanya jenis baru perangnya, nggak pakai bedil. Sejauh ini sudah mulai kebuka pemahamannya. Jadi bagaimana kita melewati ombak corona, ombak resesi, dan ombak hegemoni? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wahai pejabat negara, jangan mainkan kami dengan melihat semua ini sebagai business as usual. Ini at war, ini kondisi perang. No rule atas nama survival of the nation. Jangan ikuti box, jangan ikuti aturan dunia. Perang itu no box. Ketika tentara marinir Amerika sebanyak 19.000 pasukan dideploy di Port of Darwin di Australia, maka pejabat militer Indonesia heran lalu bertanya kepada pihak Amerika apa maksudnya marinir dengan sejumlah tentara segitu besar ada di pangkalan militer Amerika di Australia. Maka jawaban Amerika saat itu adalah untuk menjaga-jaga jika ada perang di Laut Cina Selatan dengan Cina. Dan pejabat Indonesia pun senang mendapat informasi tersebut. Ternyata hal ini membuat pengamat pertahanan internasional bingung. Kok pejabat tersebut senang sih? Apa dia nggak paham ya? Apa mungkin karena mindsetnya pejabat tadi, tentara itu di mana-mana sama dengan bentuk kemiliteran di negaranya. Padahal tentara di Cina dan tentara di Amerika beda bentuknya karena misi, visi bernegaranya dan tentaranya beda di setiap negara. Tentara bukan hanya pertahanan, namun tentara di zaman modern mengerti apa itu perang non-kombatan. Juga sebagai penjaga pertahanan, kita harus paham formasi di setiap negara lain tentunya. Ketika marinir diletakkan di Port Darwin lalu dikatakan untuk menjaga Laut Cina Selatan, itu jawaban diplomatis, bukan jawaban sebenarnya. Dan yang salah adalah mindsetnya untuk memahami bentuk organisasi perang sebuah negara. Kalau perang laut di Cina Selatan terjadi, kira-kira itu perangnya berbentuk apa? Perang laut kah? Apa perang darat? Atau perang udara? Maka jawaban adalah perang laut pastinya. Kalau di Indonesia, Angkatan Laut yang menghandlenya. Namun di armada perang Amerika, perang laut itu namanya naval war, adalah perangnya Navy. Sementara marinir di Amerika adalah angkatan perang sendiri sejajar Navy dan memiliki komandannya sendiri. Marinir adalah perang daratnya dari laut masuk atau perang daratnya angkatan laut. Maka marinir di Port Darwin harusnya dicurigai bukan perang laut, tetapi perang masuk dari laut ke darat. Dan mana daratan yang paling dekat dengan Port Darwin? Wes, sudahlah, nggak usah dibahas. Mau infiltrasi kemana ya bukan urusan kita kan. Lawang pejabat pertahanan jangan-jangan nggak paham, apalagi kita. Yang kita maksud dalam informasi kali ini hanya mau mengingatkan, bentuk perang itu banyak. Ada biological warfare seperti pandemi corona, itu masuk ancaman, itu masuk nation threat harusnya kondisinya pada saat ini. Ini semua kalau mengerti tata titis bernegaranya yang setiap saat selalu tumbuh sesuai zamannya. Kalau mikirnya dan mindsetnya masih kayak zaman revolusi, ya berat
bernegara. Apalagi saat ini Cina membangun angkatan perang baru untuk mengcounter angkatan perang ke-6 Amerika. Amerika Cina itu membangun angkatan perang apa sih? Saat ini Amerika membentuk angkatan perang ke-6, angkatan perang luar angkasa. Hal ini disahkan oleh Trump dengan menandatangani undang-undang yang melegalkan Pentagon untuk menyiapkan pasukan untuk melakukan perang di luar angkasa. Ini adalah angkatan militer ke-6 dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Setelah angkatan darat, laut, udara, marinir, dan Coast Guard penjaga pantai, militer Amerika tidak pernah buat angkatan baru dalam 7 dekade terakhir. Angkatan luar angkasa ini merupakan wujud dari ambisi Amerika menguasai dunia yang tertera dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional Amerika. Ketergantungan pertahanan pada kemampuan berbasis luar angkasa semakin berkembang, dan saat ini luar angkasa telah berevolusi menjadi domain perang tersendiri. Angkatan luar angkasa Amerika akan melindungi kepentingan nasional Amerika dengan fokus tunggal pada antariksa. Amerika memiliki ketajaman strategi luar angkasa terbaik di dunia. Angkatan luar angkasa ini menitik beratkan pada teknologi sehingga membutuhkan lebih sedikit orang. Ini portfolio yang berbeda dari apa yang umumnya orang pikirkan tentang mesin perang. Ini adalah perkataan Menteri Pertahanan Mark Esper. Angkatan baru ini akan menjadi dua bagian, Komando Luar Angkasa dan Angkatan Antariksa. Komando akan berfokus pada pengaturan strategi pertempuran perang, sementara Angkatan Antariksa akan mencakup misi yang lebih luas seperti pelatihan, pengadaan, perencanaan jangka panjang, dan fungsi-fungsi lain. Angkatan Luar Angkasa ini diperkuat dengan 16.000 angkatan dan personel sipil. Tak ketinggalan, pembentukan angkatan baru ini dilengkapi dengan seragam sendiri, tanda pangkat khusus, serta lagu Mars tersendiri. Pembentukan Angkatan Luar Angkasa menjadikan ruang angkasa menjadi salah satu bagian keamanan nasional Amerika, sekutunya, dan mitra negara tersebut. Dan inilah yang diduga mengendalikan drone yang menyerang markas Syiah di Yaman, mengirim drone yang menewaskan al-Baghdadinya ISIS, mengirim drone masuk ke Wuhan ketika atlet militer berkompetisi di sana, dan mengendalikan satelit untuk Our Eyes-nya Pentagon. Sekedar mengingat, kalau drone pakai remote control itu jaraknya paling jauh 2 kilo. Kalau pakai satelit, ya tidak terhingga. Jadi hati-hati ya bernegara, jangan bernegara itu selalu melihat untung rugi dari sisi ekonomi. Ada sisi kemanusiaan juga yang harus dijaga. Selamat datang di VUCA World, Mas. Demikian ucapan singkat dari seorang pakar foreign policy yang setiap minggu datang ke kantor tua saya di Bilangan, Jakarta Selatan. Dia sudah senior, umurnya di Bilangan 64 tahun sekarang. Secara finansial dia sudah freedom, rumahnya hanya berjarak 500 meter dari SCBD yang luas dan asri dengan halaman lebih dari 1000 meter. Pajak tahunannya 400 juta. Bayangkan, dia mengatakan kayak sewa aja punya aset di tengah Jakarta. Dan ke kantor saya sebulan minimum sekali. Kantor saya tua, namun kalau saya ke sana pasti jadi tempat tongkrongan. Sebulan paling 2-4 kali saya ke kantor tersebut. Paling buat ketemu para komisaris tua dan rekan-rekan senior. VUCA World itu apa, Pak? Demikian saya menghentikan saat menandatangani dokumen pekerjaan rutin saya di sana. Mas, harus tahu saat ini dunia lagi melakukan keseimbangan baru. Bergeser dengan cepat pendulum kepentingan. Dia mulai menjelaskan sambil duduk di sofa di hadapan saya. Dan saya juga pindah ke sofa dari meja kerja tua saya itu. Dia melanjutkan. Dulu Romawi, Bizantium, Babilonia bisa ribuan tahun berkuasa, menguasai kehidupan wilayahnya, hegemoninya. Sekarang 70 tahun Amerika berkuasa sejak Perang Dunia Kedua. 5 hal yang didominasinya sekarang hanya 2,5 saja. Sisanya sudah diambil negara lain. Bayangkan, apa nggak murka itu Amerika? Romawi selama 1000 tahun baru di-challenge, ditantang 8 kali oleh bangsa lain. Dan Genseric yang paling berhasil memukul terak Bizantium. Amerika ini baru 70 tahun sudah keong. Ini kesempatan kita bermain, Mas. Demikian senior saya ini dengan berapi-api bercerita. Saya nggak suka dengan politikus saat ini yang di Senayan di kabinet kerja saat ini. Mereka malah ngetek ke asing, bukan ambil kesempatan. Tuh, malu saya, kesel saya. Negara kok tidak bisa menghasilkan negarawan? Wah, Pak, kalau yang terakhir ini beda, Pak. Oligarki memang begitu dan gak pengen mereka tergantikan. Saya balik bertanya, jadi VUCA World itu apa? Dia mengangguk-angguk kepala, lalu dia melanjutkan. Tahukah cara mendominasi dunia? Dia bertanya. Tahu banget, saya jawab. Dari colonialization 1.0 sampai yang terakhir colonialization 5.0 ya hafal luar kepala. Kolonialisasi 5.0 ala Cina sekarang, okupansi Indonesia kan, kata saya menjelaskan. Dia mengangguk dan berkata, tapi sayang ya, gak ada yang sadar elit negara ini dan politikusnya. Iya, Indonesia adalah extended quasi teritori kan. Sudah kita teriak lama dan sudah tahu kita langkah Cina. Ya begitulah kalau pejabat tidak mengerti bahwa tidak ada freelance, minta foreign investment masuk dari Cina. Ya protokol colonialization 5.0-nya langsung dijalankan, dikasih karpet merah pula, kata dia. Gara-gara kelemahan seperti gini, negara
negara kesatuan tuh bisa bubrah nantinya. Ya, awalnya karena tidak paham pergeseran interest negara besar. Kedua, intelijen negara tidak terlalu membaca hal ini. Elit tidak paham, arahnya menakutkan, disintegritas dan ekonomi nukik ke bawah. Oke, saya minta kembali menjelaskan VUCA itu apa sih, bos? Begini melihat VUCA, kalimatnya mulai terarah. Dunia saat ini mengalami aging society. Penduduk yang berusia tua itu semakin banyak, betul? Saya mengangguk. Masuk ke dunia artificial intelligence, robotik, blockchain, dan bioteknologi. Nantinya tidak perlu banyak manusia yang bekerja. Hingga unemployment dari tahun ini ke tahun depan meningkat tajam, plus efek corona, dan ini merubah bisnis model dunia. Tapi untuk menjalankan protokol itu, dunia harus di-reset, harus di-restart. Ini bingungin kalau pemerintah masih menganggap semua ini biasa, bukan wartime. Pasti nggak kebaca hal-hal seperti ini. Pasti bubrah semua sendi bernegara. Beda kalau mau membangun kekayaan pribadi tanpa jabatan, tanpa korupsi, tanpa warisan. Ya nonton aja videonya si Bosman Sontoloyo itu, Road to Billionaire. Selesai urusan. Kalau bernegara ya harus paham apa isi para negara preman itu otaknya. Kembali ke urusan geopolitik dunia. World domination country terus bersaing untuk survival of the nation masing-masing. Untuk survive negara mereka. Mereka rela makan negara lain. Dan hal itu biasa. No guilty feeling, no hard feeling. Kita saat ini melihat negara penjajah itu tangannya terbuka. Hebat deh kelakuan pejabat tersebut. Dan mendapat pujian fansnya lagi. Lah bingung kita. Negara mau hilang asetnya kok nggak nyadar. Lalu ada Cold War dan Cold War 2.0 antara Rusia dan Amerika. Lalu Cina ada obordnya One Belt One Road-nya Cina yang mengikat setengah penduduk dunia, lebih dari 70 negara dengan jebakan pinjaman atau dikenal dengan debt trap finansial. Cina adalah pemenang dalam financial world domination. Ini membuat Amerika shock. Hanya 70 tahun berkuasa, Amerika mendadak tersaingi Cina. Karena itu Amerika menguatkan military domination-nya. Amerika memilih main preman mengacak-acak dunia, yaitu dengan kebijakan VUCA tadi. Makanya saya mengatakan selamat datang di VUCA World. VUCA lahir dengan desain membuat dunia tidak jelas bentuknya, kacau, dan perlu pengendali dunia yang namanya Amerika. Itulah mengapa virus biological warfare corona dilepas. VUCA itu singkatannya adalah vulnerable, uncertain, complex, dan ambiguity. Lihat Indonesia sekarang, masih mikir lokal hal ini, masih mikir sentimen agama, masih mikir politik 2024. Pikir rakyat, komandan. Melek dikit lah, jangan naif-naif banget bernegara.